Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Kita masih membahas tentang 5 dosa yang apabila Allah melihat dosa itu telah merajalela, maka Allah turunkan azabnya langsung di dunia, dan itu menjadi pertanda bahwa kiamat itu akan segera tiba. Karena pada dasarnya di antara kasih sayang Allah kepada umat Muhammad bahwa azab ditunda oleh Allah ke akhirat. Tidak sama kalau Allah memperlakukan umat-umat terdahulu begitu melihat azab, begitu melihat maksiat yang sudah merajalela, maka Allah akan binasakan, Allah habiskan semuanya sampai tidak tinggal anak cucunya. Namun banyak dari dosa umat Muhammad yang dimaafkan oleh Allah, bahkan Allah menunggu mereka taubat, dan nanti pun yang tidak taubat Allah tunggu di akhirat untuk membalas semua maksiatnya. Nah, namun 5 dosa ini Allah turunkan langsung di dunia. Dan kalau itu sudah terjadi, maka kiamat itu menjadi tanda kiamat akan segera datang. Dan kita sudah membahas 3 di antaranya. Yang terakhir kita bahas minggu yang lalu, yaitu apabila orang kaum muslimin sudah tidak lagi membayarkan zakatnya, atau mayoritas dari kaum muslimin menunda atau tidak membayarkan zakatnya, maka Allah akan buat kehidupan ini hanya mendapatkan curahan hujan sesekali, dan Allah buat musim kering. Kalaupun hujan, kata Nabi, itu hanya hujan yang diturunkan Allah karena sayangnya kepada binatang ternak yang dihidupkan Allah, bukan karena sayangnya kepada hambanya yang bermaksiat. Jadi di saat seperti itu malah kita berterima kasih kepada binatang ternak. Jadi sudah lebih mulia mereka di sisi Allah dibandingkan orang-orang yang tidak membayarkan zakatnya. Jadi ini yang ketiga yang akan terjadi. Lalu dosa keempat, Nabi menyambung hadisnya dengan mengatakan, walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhazu ba'daha fi aydihim. Jadi dosa yang keempat yaitu apabila umat Muhammad sudah mulai melanggar janjinya dengan Allah dan janjinya
dengan Rasul, maka sallallahu alaihim, Allah akan buat musuh-musuh umat Islam ini, yaitu orang-orang kafir, orang-orang munafik, akan menguasai mereka. Dan bahkan mereka diizinkan Allah mengambil harta atau sumber daya alam yang berada di tanah-tanah kaum muslimin. Nah, ini dosa keempat yang kalau Allah telah turunkan azabnya begitu, tak lama lagi berarti kiamat akan tiba. Dan jemaah melakukan Allah, jadi apa dosanya ini? Melanggar janji dengan Allah dan dengan Rasul. Kita ini sebelum diciptakan di dalam rahim, kita ini telah ada. Semua kehidupan telah diatur skenarionya oleh Allah. 50,000 tahun, 50 sana qabla an yukhlaqas samawati wal ard. 50,000 tahun sebelum dicipta langit dan bumi. Semua skenario yang ada di langit dan di bumi itulah telah diatur oleh Allah. Jadi Allah yang berkuasa mengatur semua kehidupan. Dan jangan kira itu dibantu oleh malaikat, karena malaikat pun dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi Allah tidak butuh malaikat. Karena ada salah satu pemikiran yang salah ketika ada orang yang mengajarkan anak-anak dan bertanya untuk apa malaikat diciptakan, maka kadang-kadang jawaban yang muncul untuk membantu Allah. Ini jawaban ini benar-benar di luar akidah dan kekuasaan Allah. Allah ciptakan malaikat itu bukan untuk membantu Allah. Allah menciptakan malaikat hanya untuk menunjukkan salah satu kekuasaannya. Allah mampu ciptakan makhluk yang terbesar yang mempunyai 500 sayap, dan Allah mampu menciptakan makhluk yang terkecil yang bisa dipandang hanya dengan mikroskop. Itu kuasa Allah. Nah, di antara yang Allah lakukan adalah menciptakan skenario penciptaan sebelum adanya langit dan bumi. Dan itu jauh jaraknya, 50,000 tahun kata Nabi. Jadi nama kita ini telah ada di Lauhul Mahfuz. Allah telah tentukan kapan kita lahir, dan kemudian kita berada di zaman Nabi siapa, lalu kita akan meninggal di tanah yang mana, dan bagaimana cara meninggal, itu semua telah diatur oleh Allah. Tidak ada kehidupan ini yang bernama faktor kebetulan, tidak ada. Jadi tidak ada cerita kebetulan saja dia meninggal di sana karena sedang menuju ke sana, tidak ada. Semua itu adalah bahagian daripada qada Allah. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah masukkan ke dalam fase alam rahim. Jadi tadi fase yang pertama itu tidak ada nama fase itu, karena Allah sebutkan dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Sudah sampaikah kabar kepada manusia bahwa mereka pernah berada di dalam suatu fase, suatu masa, lam yakun syai'an mazkura, yang masa itu tidak ada namanya. Nah, itu masa sebelum alam rahim, tidak ada namanya. Jadi kita hanya berada bergantung-gantung nama kita di Lauhul Mahfuz. Lalu dimasukkanlah ke dalam alam rahim melalui pertemuan antara sperma dan ovum, lalu menjadi zigot, menjadi janin, maka kita berada di alam rahim. Nah, kemudian ketika ditiupkan ruh, yaitu 120 hari di dalam alam rahim, disitulah Allah membuat sebuah kontrak. Jadi Allah buat kontrak dengan hamba-hambanya
mengikuti kontrak di awal penciptaan. Jadi kontrak dasarnya sebenarnya dilakukan di awal penciptaan, cuma kemudian diingatkan di alam rahim. Itu tafsir menyebutkan. Jadi kita ini punya kontrak dengan Allah. Dan itu Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa iza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim. Ingatlah ketika Allah membuat kalian muncul dari tulang punggungnya Adam alaihi salam. Artinya kita ini adalah anak-anak keturunan Adam. Wa ashhadahum ala anfusihim, lalu Allah membuat perjanjian dengan semua keturunan anak Adam. Apa perjanjiannya? Allah bertanya kepada semua yang akan diciptakannya, semua yang telah diciptakannya dari makhluk-makhluknya yang bernama manusia. Kata Allah, alastu bi rabbikum, bukankah kalian mengakui bahwa akulah Tuhan kalian? Lalu semua menjawab, qalu bala syahidana, benar ya Allah, engkaulah Tuhan kami, dan kami bersaksi syahidana bahwa engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Nah, ini perjanjian yang sangat kuat antara Allah dengan hamba. Jadi Allah meminta pengakuan. Setelah aku ciptakan, engkau akui aku sebagai Tuhanmu? Semua di saat itu menjawab, kami mengakuinya ya Allah, engkaulah satu-satunya Tuhan kami. An taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Dan Allah sengaja buat perjanjian itu, jangan sampai anak Adam ketika datangnya hari kiamat, mereka lalu mengatakan bahwa kami tidak pernah melakukan perjanjian denganmu ya Allah, kami tidak pernah dengar perjanjian itu ya Allah. Jadi supaya jangan berkilah anak Adam, maka Allah buat perjanjian di awal. Ini analoginya Bapak Ibu. Kita ni kalau melakukan satu kontrak, maka kita lakukan di awal. Kalau kejadiannya begini bagaimana, seandainya terjadi begini bagaimana, kita lakukan di awal. Kalau terjadi sengketa, maka kita kembali kepada kontrak awal. Begitulah Allah memaksudkan. Jadi jangan sampai nanti kalau Allah menghukumi mereka yang melanggar janji, jangan sampai mereka mengatakan, mana ada perjanjian antara kita ya Allah? Tidak ada perjanjian bahwa kami harus mengakui engkau sebagai Tuhan ya Allah. Makanya Allah menyebutkan sebuah kalimat, jangan sampai nanti kalian mengingkari. Jadi kita sudah buat perjanjian, namun kenyataannya ternyata ada yang melanggar janji. Ini melanggar janji ini ada dua tipe. Yang pertama yaitu begitu dilahirkan tidak, dan begitu dilahirkan lalu dia sudah diberikan akal, diberikan kemapanan dalam berfikir, yaitu tanda baligh, lalu kemudian mereka tidak lagi mengakui Allah sebagai Tuhan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Kata Allah, ada orang-orang yang quduna 'ahdallah, mereka mengingkari janji mereka dengan Allah, min ba'di mitsaqih, setelah dibuat kontrak yang kuat di antara mereka. Nah, tipe pertama ini siapa? Orang-orang kafir. Allah tidak beri hukuman kalau belum balik. Anak-anak orang kafir yang mati di waktu balita, mereka tidak dianggap kekafirannya, karena mereka belum mampu untuk berfikir dan belum didatangkan pengetahuan untuk mengetahui siapa Allah dan Nabi. Namun setelah mereka dewasa, umur baligh, tidak gila, maka ternyata mereka memilih Tuhan lain selain Allah. Mereka mempunyai Tuhan Yesus, mereka meyakini kebenaran Tuhan Brahmana, Tuhan Shiva, Tuhan Wisnu. Jadi semua Tuhan-Tuhan ini yang diyakini oleh mereka menunjukkan bahwa mereka telah melanggar kontrak mereka dengan Allah. Ini tipe pertama, orang kafir. Begitu hari kiamat, Allah tak terima hujjah apapun dari orang kafir. Allah nak akan terima orang kafir akan mengatakan, kami tidak faham bahwa dulu ada kontrak antara kita ya Allah. Allah tak terima. Bahkan dari alam kubur, ketika dimasukkan jenazah ke dalam liang lahat, lalu kemudian
datanglah Munkar Nakir. Pertanyaan yang paling utama, siapa Tuhan? Ini untuk menjawab perjanjian sesuai dengan perjanjian di Allah. Allah tanya kembali, siapa Tuhanmu? Melalui Munkar Nakir. Lalu jawaban orang kafir dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dengan hadis yang panjang, apa jawaban mereka? Mereka menyebutkan kalimat, di situ Nabi mengatakan 3 kali Nabi menyebutkan itu. Lalu mereka menjawab, aku tidak tahu. Maksudnya terbata-bata dia menjawab, aku tidak tahu. Walaupun mereka dulu di dunia tahu bahawa umat Islam ini punya Tuhan bernama Allah dan punya Nabi bernama Muhammad, tapi saat itu keimanan mereka, yang keadaan mereka tidak mengakui Tuhan, mereka mengatakan tidak tahu. Disitulah siksa dimulai. Maka jemaah makan Allah, ini orang yang memutuskan perjanjian pertama. Nah, bagaimana dengan umat Muhammad yang mengakui sampai mati pun dia akui bahawa Allah Tuhannya? Tadi Allah bertanya, bukankah aku Tuhan kalian? Lalu mereka menjawab, benar ya Allah. Ternyata umat Muhammad sampai mati dan mereka masih mengucapkan di bibirnya kalimah terakhir, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Berarti mereka tidak melanggar janji dari akidah yang telah ditanamkan Allah di awal penciptaan. Namun tipe kedua perjanjian dilanggar ketika mereka tidak lagi menuruti keinginan Allah. Setelah mereka mengakui Allah, mereka tidak lagi mengikuti keinginan Allah. Apa keinginan Allah kepada kita? Ada perjanjian-perjanjian yang berikutnya, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Muhammad beritahukan kepada umatmu bahwa aku tak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya satu tujuanku, sembahlah aku. Liya'budun, sembahlah. Sembah ini dalam semua urusan, perintah atau tinggalkan larangan. Lalu di dalam surat yang lain Allah sebutkan, Qul Muhammad, beritahukan kepada umatmu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya diminta untuk mengatakan sesungguhnya salatku, wa nusuki, kurbanku, maksudnya apapun yang dia kurbankan, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan seluruh kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Ini adalah poin-poin dari perjanjian awal. Nah, disitulah terjadi pelanggaran. Apa yang dilakukan pelanggaran oleh umat Islam? Karena hadis panjang tadi itu menyatakan tentang maksiatnya umat Islam. Kalau orang kafir itu sudah di luar garis, mereka tak lagi menyembah Allah di dalam kehidupannya, walaupun mereka akui. Mereka mulai meninggalkan salat, meninggalkan puasa. Mereka kemudian sengaja tidur di waktu azan Jumaat berkumandang. Padahal Allah telah katakan, wa iza nudiya lis-salat min yaumil jum'ah, kalau sudah dipanggil di hari Jumaat, fas'au ila zikrillah, segeralah, penuhilah. Allah mengatakan itu dalam keadaan yang wajib. Bahkan semua penjual yang melariskan dagangannya, kalau sudah sampai azan panggilan Jumaat, haram bagi mereka untuk melakukan jual beli. Barang siapa yang masih berjualan, kalau ada masjid yang 2 kali azan, begitu bunyi azan kedua masih jualan, maka jual belinya sah, tetapi penghasilannya haram. Wazaru al-bay', kata Allah, kalau sudah datang panggilan Allah, tinggalkan jual beli. Ketika datang larangan-larangan Allah, itu juga bahagian daripada yang harus kita taati. Allah mengatakan, janganlah engkau berzina, janganlah engkau mencuri, jangan engkau mengambil hak milik orang lain, jangan engkau melakukan transaksi riba. Itu perjanjian kita dengan Allah. Ini malah dianggap biasa. Menjarah barang orang, apapun alasannya, itu tetap haram. Tidak ada cerita sebuah demonstrasi kemudian menyebabkan halalnya barang orang. Masalah kesalahan dia, silahkan
tuntut. Tapi yang barangnya tak boleh dimiliki. Jangankan barangnya orang Islam, barang orang kafir saja, kalau dia bukan kafir harbi yang kita kalahkan atau taklukkan di medan perang, tak boleh mengambil barang dia. Orang kafir harbi yang memerangi kita, itu baru boleh diambil barangnya kapan? Ketika mereka kita perangi, lalu mereka takluk, semua peninggalan barangnya di medan perang itu ghanimah, menjadi harta rampasan perang. Tapi kafir zimmi, kafir yang taat kepada negeri Islam, mereka bayar pajak di atas perintah negeri Islam, tidak mengganggu umat Islam, tidak boleh dijarah barang ni. Ini tidak boleh kita menjarah barang-barang Cina yang ada di Lok Semawing tanpa kesalahan mereka. Datang ambil. Ini bahkan barangnya orang Islam dicuri, dijarah, itu haram. Ini bahkan yang lebih memalukan, menjarah barang door prize punya jalan santai, Pak. Masya Allah. Paling malu waktu tertulis Lok Semawing, cukup malu. Kalau tertulis di tempat lain mungkin orang menganggap biasa. Begitu tertulis menjarah barang door prize jalan santai, ditulis di bawahnya di Lok Semawing, hana empat dah berdua muka depan. Mau taruh wajah di punggung pun kita tak bisa. Kok bisa begitu mental orang Aceh yang mulai belajar agama dari kecilnya, disuruh kebalik, tapi begitu mudahnya nyan barang haram. Bawa pulang kulkas, itu kulkas haram. Bertahun-tahun mendinginkan makanan dengan barang haram. Bawa pulang sepeda listrik, itu barangnya haram. Jadi tidak ada cerita lain. Yang sudah ambil itu harus kembalikan ke panitia. Oh, kesalahan panitia tak cukup kupon, itu cukup dengan dicaci, mungkin keluar dari mulut orang yang kesal, tetapi tidak menghalalkan barang. Tidak ada ulama yang menghalalkan barang. Kalau ada terjadi kesalahan orang pada kita, lalu kita halalkan barang, tidak boleh. Ini perjanjian kita dengan Allah, pantang mengambil milik orang lain yang tidak berhak kita ambil, pantang. Jadi jemaah melakukan Allah, perjanjian-perjanjian ini mulai dilanggar. Apa yang terjadi? Kalau sudah umat Islam melanggar poin-poin perjanjian dengan Allah untuk beribadah, untuk tidak menyembah, tidak melakukan semua kegiatan kecuali lillah, kecuali hanya karena Allah, tapi mereka mulai melanggarnya. Hidup untuk dunia, pekerjaan membuat mereka tak lagi beribadah, mencari rezeki menyebabkan lupa kepada ibadah. Bahkan orang dalam tanda kutip yang dianggap pintar dengan berbagai gelar, ternyata hidupnya juga bukan untuk Allah. Dia kuliah S1, S2, S3, dapat gelar macam-macam, hidup yang dia pelajari, semua ilmu yang dia pelajari dan hidupnya ternyata bukan untuk Allah. Bahkan semakin pintar, semakin sering meninggalkan masjid-masjid Allah. Jadi jemaah melakukan Allah, ini ketika umat Islam sudah sampai pada tahap ini, apa janji Nabi tadi? Nabi mengatakan, tunggulah, Allah turunkan azab langsung, tidak menunggu yaumul qiyamah, yaitu sallallahu alaihim, maka akan dikuasai engkau oleh musuh-musuhmu, kata Allah. Kata Nabi, itu menyebabkan kita dikuasai oleh musuh-musuh kita. Lalu bukan hanya dikuasai, tetapi bisa saja diambil bahagian harta milik kita, tanah-tanah kita, gas terpendam di bawah kaki kita, emas di bawah tapak kaki kita, minyak, semua milik kita, tetapi engkau dikuasai. Engkau tak dapat kekayaan apapun. Bertahun kekayaan alam berada di tanah kita. Berubahkah keadaan Aceh ini? Hanya mimpi ingin menjadi Brunei Darussalam, mimpi ingin begini, mimpi ingin begitu. Akibat apa? Takdir Allah telah menentukan. Akibat engkau tidak lagi melaksanakan perjanjian denganku. Makanya baik dapat lahgau Nabi. Kalau berdasarkan hadis, semua itu bermula kerana kesalahan kita. Kita tidak lagi taat kepada Allah. Brunei Darussalam, kami tanya kepada beberapa teman di sana,
walaupun rajanya punya isteri beberapa orang, anak rajanya pun tak terlalu taat, tetapi mereka mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Khamar haram, ya. Dan kemudian rakyatnya tidak dilakukan pungli besar-besaran, ya. Tidak ada pajak besar-besaran yang mencekik rakyat. Kehidupan dipelihara. Asal waktu salat, orang-orang Melayu Brunei tetap salat. Pakaian mereka jarang yang tampil seksi, bahkan hampir tak ada, ya. Semua pakaian mereka pakaian Melayu. Kalaupun ada orang luar yang ke sana, itu ditahan dengan semua perkara-perkara yang dibuat regulasi oleh negara. Apa yang Allah buat? Dipelihara harta mereka, ya. Tidak diambil oleh orang, tidak dikuasai negeri itu oleh orang, kecuali awal-awal pendirian dikuasai oleh Inggris. Setelah itu mereka dapatkan semua kekayaan itu. Bahkan pengangguran pun digaji. Mobil tercampak-campak di luar, tak perlu dikunci pun tak ada yang ambil. Pencuri sudah punya mobil, tak perlu menuju ke rumah Syahroni untuk mengambilnya. Tak perlu. Semua sudah punya wang, semua sudah berjaya. Taat kepada Allah yang menjadi kunci. Tak banyak maksiat yang dilakukan. Silakan cek negeri-negeri yang dimakmurkan Allah, yang taat. Karena ada juga negeri dimakmurkan karena istidraj, dibiarkan maksiatnya, seperti Dubai, dibiarkan maksiat oleh Allah. Itu masuk kategori istidraj. Tapi lihat negeri-negeri yang taat, negeri-negeri yang tak ada maksiat. Oman itu walaupun bermazhab ibadi, ya, Oman itu punya karakteristik mereka bermazhab ibadi. Ibadi itu salah satu cabang paling toleransi di dalam Syiah. Tapi mereka tak bermaksiat, ya. Negeri kaya raya, tapi hidup dalam keadaan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita apa kurang? Apa kurang kita, Pak? Negeri makmur, gemah, ripah, lau jinawi, ya, selalu kita kumandangkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berdadamang gaji 3,5 juta, itu pun dipotong BPJS 300, Pak. P3K nunggu 2 tahun baru dilantik kemarin, ya, hidup sudah keluar tahi-tahi baru dilantik. Berutang sana sini baru keluar gaji pun bulan depan, itu pun dipajaki. Jemaah menakan Allah, apa yang terjadi pada kita hari ini? Kenapa kehidupan begitu hancur? Amerika menguasai, semua negeri datang menguasai Indonesia. Ada apa? Kesalahannya, Nabi telah mengatakan, engkau tak taat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah sejarah hancurnya Bani Umayyah, hancurnya Bani Abbasiyah, lalu hancurnya Turki Utsmani. Apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Bacalah sejarah. Tidak ada lain. Penyebabnya begitu mereka sudah mulai hilang kendali ketaatan kepada Allah, dikuasai oleh orang lain. Abbasiyah itu 500 tahun berkuasa. Hampir setengah dunia milik Abbasiyah, ya. Tak ada yang bisa menegakkan keadilan di waktu awal-awal pendirian kecuali Abbasiyah. Tak ada yang berani melawan Islam, ya. Pasukan salib bertekuk lutut. Lalu apa yang terjadi? Di ujung-ujungnya ini Abbasiyah ini dipimpin oleh para pemimpin yang sudah tidak taat lagi ke Allah. Apa hidup mereka? Mereka hidup hedonism, berfoya-foya, materialism, hidup cari uang. Sebelum tidur, kalau kita baca sejarahnya, para raja-raja itu kemudian mengundang harim-harim. Harim itu perempuan-perempuan penghibur, ya, sebelum tidur mereka diundang. Lalu mereka, rajanya meminta agar para perempuan-perempuan itu menari di hadapan mereka. Mereka sambil mabuk-mabukan. Lalu dibacakanlah cerita-cerita untuk membuat raja tidur. Karena dulu tak ada televisi, tak ada sesuatu, tidak ada Walkman, tidak ada apa-apa, maka raja meminta untuk dibacakan cerita-cerita. Maka terkumpullah cerita-cerita itu, ya seperti yang pernah kita dengar waktu kecil kita, Pak. Itu Aladin, Alibaba, itu terkumpul dalam kitab Alfu Lailah wa Lailah, 1001 malam. Itu bahagian cerita yang dibacakan di waktu itu. Jadi dibacakan agar raja tertidur. Setelah mabuk, setelah melihat semua aurat-aurat perempuan yang bukan miliknya, begitu kehidupan, rakyat tidak dipedulikan. Hancurlah, datanglah bangsa Mongol dipimpin oleh Genghis Khan, ya. Hancur, luluh lantak Abbasiyah. Bahkan Baghdad yang menjadi ibu kotanya pada waktu itu dihancurkan sampai jalanan penuh dengan banjir darah. Yang hamil pun dikeluarkan bayinya, dihancurkan dengan bayi-bayinya oleh pasukan Tartar. Begitu mudah dihancurkan negeri yang begitu besar, begitu mudah. Kenapa?
bertahun-tahun Allah tunggu, ternyata mereka di ujungnya tidak taat lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang terjadi kalau kita sudah melanggar janji dengan Allah. Kalau ini sudah terjadi, maka itu menjadi tanda kiamat akan segera tiba. Maka berhati-hatilah jemaah Allah. Tidak ada lain yang bisa membuat kita bahagia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.